kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Kade Purniani, Guru Bimbingan dan Konseling. Materi layanan kita pada saat ini adalah interpersonal skill di dunia kerja. Nah, kalian tahu nggak apa itu interpersonal skill? Interpersonal skill adalah keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk berhubungan, berinteraksi, dan menyelesaikan persoalan dengan orang lain, baik secara individual, one on one, ataupun kelompok. Ya. Jadi, bagaimana kita mendefinisikan sebuah hubungan? Nah, ini yang di sebelah kiri saya itu ada teman sekelas. Nah, teman sekelas itu bisa juga ada sahabat, ada pacar. Nah, kemudian kalau ada juga hubungan dengan kakak adik, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan guru, hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan juga bawahan. Nah, kita bisa mendefinisikan sebuah hubungan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pembagian hubungan itu kalau kenalan apa sih yang termasuk contoh dari kenalan? Itu kenalan itu pengalamannya sama, tetapi tidak berbagi hal bersifat pribadi. Nah, itu ya pembagian hubungannya. Contohnya itu teman sekantor, teman sekelas. Nah, itu. Kalau teman baik itu kriterianya mengetahui dari sekedar teman terbuka dan jujur, itu merasa diterima apa adanya, merasa saling bergantung. Nah, itu teman baik ya. Kemudian bagaimana perannya? Dilihat dari perannya. Itu berdasarkan fungsi posisi pekerjaan. Ada misalnya guru antara murid, atasan dan bawahan. Itu contohnya ya. Kalau dilihat dari peran. Kemudian teman lebih saling mengenal berbagai hal yang lebih pribadi, topik yang dibicarakan lebih luas. Nah, itu. Kemudian hubungan intim memiliki banyak aturan perilaku yang dapat ditoleransi atau tidak. Terus kesamaan emosional, intelektual, spiritual, dan keintiman secara seksual. Itu kalau hubungan intim ya. Nah, bagaimana hubungan itu bisa terbentuk? Ya, bisa dilihat dari tujuan yang jelas. Tujuan berbeda sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Kemudian mengikuti aturan yang ada. Aturan berlaku sesuai dengan konteks, bentuk hubungan dan budaya. Nah, ini bisa membentuk sebuah hubungan ya. Ya, bagaimana sih hubungan-hubungan yang sehat itu? Relasi yang sehat itu gimana? Ada komunikasi yang baik di sana, komunikasi efektif ya. Komunikasinya itu sama-sama menyenangkan, bisa menerima gitu komunikasinya. Jadi kalau komunikasinya tidak baik, biasanya di situ ada kalimat-kalimat yang tidak nyaman, yang bisa menyebabkan hubungan itu tidak sehat. Kemudian trust, kepercayaan. Ada kepercayaan yang harus dijaga dalam sebuah hubungan. Kemudian equality, kemudian respect, kita berespek sama mereka. Freedom, ada kebebasan. Jadi hubungan yang sehat itu tidak posesif gitu ya. Ada juga, maka harus ada bebas menentukan pilihan seperti itu ya. Nah, selanjutnya, apa pentingnya interpersonal skill di dunia kerja? Yang pertama itu peringkat pertama dari berbagai skill yang dilihat saat rekrutmen ya. Bagaimana skill ini itu membantu dalam proses perekrutan ya, membantu membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan klien. Itu jadi komunikasi yang bagus tuh, jadi kita terbantu ya, karena skill interpersonal kita meningkatkan produktivitas tim dan organisasi, membangun suasana kerja yang positif ya.
Interpersonal skill yang dibutuhkan di dunia kerja itu apa aja? Yaitu keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, menunjukkan empati, ya, kemudian menerima umpan balik, mengelola konflik dengan orang lain, menghargai orang lain, dan juga yang terakhir keterampilan mendengarkan aktif. Interpersonal skill ini dibutuhkan nih, ya, di dunia kerja, sehingga kita dapat menyesuaikan diri di tempat kerja, ya. Nah, understanding ourselves and other people. Interpersonal skill yang baik akan menunjang perkembangan interpersonal, ya, intrapersonal dan interpersonal. Kalau intrapersonal itu skillnya self smart, ya, jadi mengelola diri. Kalau interpersonal itu skill people smart, ya kan, dia berkomunikasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita. Nah, mari kita berlatih di lembar kerjanya. Setiap orang pasti pernah mengalami hambatan dan masalah ketika berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan baru maupun di lingkungan yang sudah cukup familiar. Nah, tuliskanlah sebanyak mungkin masalah kendala yang kamu hadapi ketika berinteraksi dengan orang lain. Silakan tuliskan jawabanmu pada lembar kerja blog yang telah disediakan. Ya, itu tadi, silakan berlatih. Nah, setelah berlatih, semoga bermanfaat dan saya akhiri layanan kita. Sekian dan terima kasih. Para Mesanti, Om Santi Santi Om.